Ya, ketiga pasangan calon pemimpin DKI Jakarta memiliki strategi masing-masing dalam menyediakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terus mengkampanyekan berbagai program dan strategi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan warga DKI. Pasangan calon nomor urut 1, Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, berjanji akan membuka lebih banyak lapangan kerja dengan cara membangun infrastruktur Jakarta. Pembangunan kota diharapkan bisa menjadi peluang bagi warga Jakarta untuk memiliki pekerjaan tetap, khususnya pekerjaan konstruksi yang dinilai memiliki efek domino dan mampu mengembangkan dunia usaha. Dari proyek-proyek infrastruktur tersebut, kalau kita hitung khusus untuk program kami tadi, program Rumah Rakyat tadi, kita bisa menghadirkan investasi dan juga tentunya membuka lapangan pekerjaan yang banyak sekali. Mengapa? Karena pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan padat karya. Kemudian di samping itu ada ratusan jenis usaha lainnya sebagai bagian dari multiplier effect dari proyek konstruksi ataupun infrastruktur tertentu. Pasangan calon nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat menilai di samping pembangunan terintegrasi, pendampingan, bantuan usaha, serta program pelatihan juga diperlukan untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta. Ahok menyatakan akan menjadikan sekolah menengah kejuruan atau SMK di DKI sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. BLUD diyakini akan membantu sektor usaha lebih mudah merekrut pekerja dan lulusan SMK pun lebih mudah mencari tempat kerja sesuai kompetensi. Ya, kamu punya perhotelan, kamu kalau buka sekolah untuk pelatihan nyiapin pegawai kan biaya gede. Kamu pakai aja SMK kami. Tapi masanya SMK kami kalau kamu bantu kerjasama, kepala sekolahnya dari kami mungkin Anda nggak suka. Nah, dengan BLUD swasta bisa menaruh guru, taruh kepala sekolah juga boleh. Nah, itu kenapa kesehatan kami begitu baik, karena BLUD. BLUD apa beda dengan BUMD? BLUD itu kita masih boleh tiap tahun kasih APBD. Sementara itu pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menyatakan akan mengoptimalkan anggaran serta menumbuhkan wirausaha di berbagai sektor untuk mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Lapangan pekerjaan dengan OKOC, pendidikan dengan KJP Plus. Per hari ini kami sudah melihat bahwa lapangan pekerjaan yang bisa tercipta menembus angka 3.300. Berarti belum saja dilakukan pemilu, kita sudah membuktikan. Jadi ini bukan janji tapi sudah bukti 3.300 dan target kami mencapai angka 5.000 di 15 Februari. Menunjukkan lebih dari 12,5% daripada target 40.000 lapangan pekerjaan akan kita ciptakan di tahun pertama sudah tercapai sebelum pemilu. Ini akan kita tawarkan. Sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian, Jakarta menjadi magnet bagi banyak orang untuk mengadu nasib dan meningkatkan kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik Jakarta menunjukkan angka pengangguran terbuka di Jakarta terus menurun. Dari 7,23 di tahun 2015 menjadi 6,12 di tahun 2016. Meski demikian diperkirakan masih ada lebih dari 300.000 warga yang mencari pekerjaan. Solusi dan strategi yang ditawarkan calon pemimpin DKI diharapkan realistis dan efektif dalam menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 300.000 pencari kerja di ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta, masing-masing pasangan calon terus berkampanye di berbagai wilayah di ibu kota. Ya, mereka terus berusaha untuk meraih simpati dan suara warga Jakarta sebanyak-banyaknya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Agus Yudhoyono dan Silviana Murni, Minggu siang mengunjungi Presiden ketiga RI B.J. Habibie di kediamannya di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Agus Silvi menjadi paslon terakhir yang menyambangi rumah mantan Presiden Habibie setelah pekan lalu Ahok, Jarot, Anies Sandi. Senin siang, Agus dijadwalkan berkampanye di kawasan Cipinang dan dilanjutkan ke kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Di sore hari, Agus dan Silvi akan berkampanye bersama FBR di Taman Mini. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Minggu siang memberi pembekalan pada ratusan penggerak wanita militan P3 di markas P3 Jan Farid, Menteng, Jakarta Pusat. Ahok meminta para simpatisan untuk ikut memperkenalkan program kerja Basuki Jarot yang telah dijalankan.
Senin pagi, Ahok dijadwalkan berkampanye ke Kepulauan Seribu. Sementara wakilnya Jarod Saiful Hidayat berkampanye di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pasangan calon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menggelar kampanye akbar terbuka di Gelora Olahraga Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu siang. Selain dihadiri ribuan pendukung, kampanye juga dihadiri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman. Senin siang, Anies dijadwalkan berkampanye ke kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, sementara Sandiaga Uno akan berkampanye di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Proses sortir dan pelipatan surat suara di seluruh wilayah KPUD DKI Jakarta ditargetkan rampung pada tanggal 31 Januari 2017. Ya, menurut Ketua KPUD DKI Jakarta, surat suara yang rusak akan dimusnahkan dan diganti dengan surat suara baru. Pilkada serentak 15 Februari 2017 akan dilaksanakan di 101 daerah termasuk DKI Jakarta. Kini, surat suara untuk wilayah DKI Jakarta dalam proses sortir dan pelipatan. Dari data sementara, jumlah surat suara yang rusak di KPU Jakarta Barat mencapai 4.462, sementara di KPU Jakarta Timur sebanyak 1.000 dan wilayah lainnya bervariasi. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyatakan pihaknya masih menunggu penyelesaian sortir dan pelipatan semua wilayah sebelum membuat berita acara terkait adanya kerusakan surat suara. Dari berita acara tersebut, KPU DKI akan menghubungi percetakan agar segera mencetak ulang surat suara yang rusak. Sementara surat suara yang rusak akan dimusnahkan dengan melibatkan Bawaslu, aparat keamanan, dan tim masing-masing pasangan calon. KPU menargetkan proses sortir dan pelipatan di seluruh wilayah DKI Jakarta selesai pada 31 Januari 2017. Dalam pekan ini 1-2 hari ini diharapkan semua sudah selesai, karena kita juga akan fokus juga pada distribusi logistik yang lainnya. Jadi selain surat suara kan ada logistik lainnya yang harus didistribusikan. Tinta sudah terdistribusi, kemudian juga bilik suara, kotak suara sudah, kemudian juga segel dan sebagainya. Ketua KPU DKI menegaskan tidak ada cadangan surat suara di TPS karena pada proses percetakan jumlahnya sesuai dengan daftar pemilih tetap ditambah 2,5%. Hal ini dilakukan karena mencadangkan jumlah percetakan surat suara dilarang oleh undang-undang. Tim Liputan, Metro TV. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memberi pembekalan kepada ratusan penggerak wanita militan P3 di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Ahok juga berkomentar mengenai debat kedua yang sudah dilewati pada Jumat lalu. Kepada ratusan kader wanita P3, Ahok meminta untuk mengawal dan mengenalkan program kerja Basuki Jarot yang selama ini sudah dijalankan. Dalam kesempatan ini, Ahok juga menyampaikan rasa syukur telah dapat melewati 2 kali debat kandidat dengan baik. Terlebih dalam 2 kali debat, Ahok mengaku telah lebih mampu mengendalikan ucapan dan emosinya hingga argumen dalam perdebatan dapat disampaikan dengan efektif. Tidak hanya pada masa jelang pemilihan gubernur, Ahok ingin hal tersebut bisa tetap dilakukan hingga seterusnya. Doa ibu-ibu, 2 kali debat sudah dilewati dengan baik. Kalau saya tidak minum obat dan debat, itu hanya bercanda saya. Tapi saya yakin saya bisa menguasai diri sebagai karena doa ibu-ibu yang baik, supaya saya tidak melepas kontrol atau mental ketika debat. Kita masih ada 1 debat tanggal 10. Mudah-mudahan sampai tanggal 15 ini, bukannya tanggal 15, seterusnya saya jadi gubernur lagi. Ini Ahok sudah diingat orang jadi Basuki Cahayapurnama. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat memastikan Megawati akan turun sebagai juru kampanye Ahok Jarot pada tanggal 4 Februari mendatang. Jarod berharap kehadiran Megawati didampingi oleh para ketua umum partai pendukung Ahok Jarot. Insya Allah nanti pada kampanye akbar gitu ya, itu akan hadir. Kampanye terbukanya itu kan tanggal 4 ya, tanggal 4, kemudian ada acara tanggal 4 ya, apa itu konser gue 2. Kita berharap pada saat yang tepat nanti Bu Mega, terus Ketua Umum Partai
partai pendukung itu juga akan seperti itu. Selama ini kan beliau masih belum turun. Ketiga pasangan calon pemimpin Jakarta telah menyampaikan strategi masing-masing untuk mengatasi kemacetan di ibu kota pada debat kedua. Namun pengamat dan panelis debat kedua, Tulus Abadi, menilai ketiga paslon belum menyampaikan strategi dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan transportasi online yang berkontribusi besar pada kemacetan Jakarta. Masalah kemacetan dan transportasi menjadi salah satu topik yang dibahas dalam debat kedua calon kepala daerah Jakarta Jumat lalu. Untuk mengurangi kemacetan, pasangan calon nomor urut 1 Agus Yudhoyono dan Silviana Murni menjanjikan akan menambah ruas jalan dan membangun transportasi massal yang lebih efektif. Bahwa pertumbuhan ruas jalan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi. Kita ingin benar-benar lebih mengajak dan membuat masyarakat berpihak pada kendaraan transportasi umum massal. Artinya kita harus memberikan insentif yang tepat. Harus aman, nyaman, tepat waktu, dan juga terjangkau. Paslon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat akan terus menambah jumlah transportasi massal yang terintegrasi ke permukiman warga dan melakukan subsidi silang dengan menerapkan jalan berbayar. Tahun lalu kami Transjakarta telah menambah 53 trayek baru. Tahun ini akan menambah 77. Langsung masuk ke perumahan-perumahan. Kenapa belum kelihatan? Karena kami tidak ingin impor. Hampir semua bus kami beli dari lokal karoseri. Kami sedang membangun banyak apartemen di atas terminal-terminal maupun stasiun-stasiun maupun pasar-pasar kami, supaya pekerja-pekerja orang Jakarta yang nggak mampu beli rumah di Jakarta, kerja di Jakarta, kembali tinggal di Jakarta. Juga sama. Sementara itu paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjanjikan akan membangun sistem transportasi terintegrasi dengan harga terjangkau untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan umum massal. Solusinya adalah dengan memfasilitasi kendaraan publik massal. Pertama, membuat jalur MRT, LRT, dan BRT sebagai tulang punggung. Sesudah itu, jalur yang lebih kecil, bis yang lebih kecil, kemudian mikrolet, angkot, sampai ke wilayah-wilayah. Angkot bergerak di kampung, sehingga seorang warga yang mau pergi dari satu titik ke titik lainnya bisa menggunakan kendaraan umum. Dan kita akan menyiapkan Rp5.000 untuk seluruhnya. Ketua YLKI yang juga salah satu panelis debat kedua, Tulus Abadi, menilai ketiga paslon sudah menyampaikan strategi untuk mengatasi kemacetan. Salah satunya mengelaborasi peran angkutan umum massal. Namun menurut Tulus, ketiga paslon belum menyampaikan strategi bagaimana membatasi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk yang dijadikan kendaraan umum berbasis aplikasi. Penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan angkutan massal tidak optimal mengatasi kemacetan. Seperti bus Transjakarta, meski memiliki jalur terpanjang di dunia, namun per hari hanya mengangkut 200.000 penumpang, jauh di bawah busway di Guangzhou, Tiongkok, yang bisa mengangkut 1 juta penumpang per harinya. Ini yang harus diperkuat oleh masing-masing paslon untuk angkutan massal betul-betul menjadi andalan untuk mobilitas warga Jakarta. Apalagi saat ini harus diwaspadai bahwa ancaman paling serius terhadap angkutan umum, termasuk angkutan massal, adalah adanya angkutan atau kendaraan yang berbasis aplikasi. Mengatasi kemacetan menjadi salah satu tantangan utama bagi calon pemimpin Jakarta. Strategi pasangan calon dalam mengatasi kemacetan akan berdampak besar pada mobilitas dan produktivitas lebih dari 10 juta warga DKI dan kota sekitar yang menggantungkan hidup di ibu kota. Tim Liputan Metro TV. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mendukung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat dalam Pilgub DKI Jakarta. Dukungan Antasari dinilai akan membawa semangat dalam pemenangan Ahok Jarot. Kehadiran Antasari Azhar dalam debat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua mengejutkan banyak pihak. Baru dalam hitungan hari dinyatakan bebas murni, Antasari kini bebas melenggang dan percaya diri tampil di hadapan publik. Pasca mengamati debat, Antasari mantap mengatakan pasangan calon nomor 2 Ahok Jarot tetap memimpin DKI Jakarta. Saya lama di Jakarta, ya, hampir 10 tahun dari Jakarta. Jadi Jakarta ini perlu tangan yang cerdas, pikiran yang cerdas, tangan yang gesit. Itu ada di nomor 2.
Jadi dukung nomor 2 gitu ya Pak? Ya. Resmi dukung nomor 2 ya Pak? Saya dukung yang betul-betul pantas untuk jadi gubernur. Nomor 2 ya, malam ini saya lihat nomor 2. Mudah-mudahan terusnya begitu. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto membenarkan pasangan Ahok Jarot mendapat dukungan dari Antasari. PD Perjuangan pun bergerak cepat menjajaki berdekatan dengan mantan Ketua Komisi Anti Rasuah ini. PD Perjuangan meyakini sosok Antasari mampu menambah semangat bagi Ahok Jarot jelang hari pemungutan suara. Antasari datang sebagai pengamat untuk melihat bagaimana seluruh gagasan-gagasan dari calon gubernur dan wakil gubernur itu disampaikan. Dan setelah melihat debat, beliau langsung dengan mantap menyatakan untuk memberikan dukungan kepada pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot. Karena jelas kepemimpinan Pak Ahok dan Pak Jarot meskipun di dalam debat kemarin seakan mendapatkan kepungan, tetapi Pak Ahok dan Pak Jarot mampu menampilkan gagasan terbaik berdasarkan pengalaman yang konkret, termasuk bagaimana mengatasi ketidakadilan, menciptakan birokrasi yang efisien, birokrasi yang bekerja untuk rakyat. Dan Antasari Azhar adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2010, ia divonis 18 tahun penjara atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Antasari akhirnya dinyatakan bebas setelah menerima gerasi dari Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Irfan Januari, Metro TV. Warga mengikuti kampanye akbar terbuka pasangan calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Gor Sumantri Brojonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan. Kampanye akbar yang digelar pada Minggu pagi hingga siang dan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan kepada massa pendukung bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah pasangan yang tepat untuk memimpin ibu kota. Kampanye akbar terbuka yang digelar oleh PKS untuk paslon nomor urut 3 ini juga dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Sebelum kampanye akbar yang digelar di Gor Sumantri, Prabowo bersama Anies dan Sandiaga Uno juga sudah berkampanye dan berinteraksi dengan warga di 5 lokasi berbeda di Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden PKS mengaku puas dengan penampilan Anies Sandi dalam debat putaran kedua pada Minggu lalu. Menurut Prabowo, Anies Sandi sudah menampilkan yang terbaik dalam debat pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Biasa, luar biasa. Dan saya kira nggak salah pilihan kita. Penilaian objektif bukan dari kita. Kita lihat dari beberapa polling media-media. Saya baca setidaknya ada 5 polling media. Selalu posisi pasangan Anies Sandi itu tertinggi, ya. Hanya ada satu yang di bawah 50%, selebihnya 54% di sana. Jadi saya kira yang menilai orang lain, bukan kita. Tapi secara internal ya kita puas lah dengan penampilan mereka. Insya Allah.